Om Swastiastu. Bertemu kembali dengan saya, Niketut Syahini, CGP Angkatan 9 tahun 2023, asal sekolah PAUD Saraswati II Denpasar. Pada kali ini, saya akan memaparkan tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Ada 3 hal yang mempengaruhi seseorang melakukan disiplin positif. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi dibagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima, kebebasan. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi yang bisa diambil atau diterapkan oleh guru dalam mendidik atau mendisiplinkan anak didik. Yang pertama, tipe penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang paling ideal diterapkan oleh seorang pendidik adalah posisi manajer. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Saat ini saya menyampaikan perbedaan antara peraturan, keyakinan, dan nilai kebajikan. Kalau peraturan adalah suatu tatanan yang sudah diatur sedemikian rupa dan tidak bisa diganggu-gugat. Sedangkan keyakinan adalah sesuatu yang kita anggap benar karena ada dasar atau alasan yang benar-benar kita pahami. Sedangkan nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama yang lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Ada 3 tindakan dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, tidak perlu mencari siapa yang salah, tetapi ayo cari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tahapan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dengan pernyataan, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Yang kedua, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Yang ketiga, kamu patut bangga pada diri karena sudah mampu melindungi sesuatu yang penting bagimu. Tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Dengan pernyataan yang pertama, apa yang kita percayai sebagai kelas? 2, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Dan yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas kita? Setelah mempelajari modul tentang budaya positif, saya melakukan refleksi pemahaman terhadap modul dengan 4P. Yang pertama, peristiwa. Saya mempelajari materi budaya positif pada modul 1.4. Saya melakukan berbagai kegiatan, baik secara mandiri maupun berkelompok, serta mendapat berbagai pemahaman tambahan, baik dari pengajar praktek, fasilitator, maupun instruktur. Materi yang sudah saya pahami, saya implementasikan pada kegiatan pembelajaran saya di kelas. Dan banyak hal positif yang muncul, baik bagi saya pribadi, murid maupun rekan guru lainnya
melalui kegiatan diskusi bersama, topik, visi, dan prakarsa perubahan. Perasaan. Saya sangat senang mempelajari materi budaya positif karena dalam penerapan disiplin di sekolah menurut saya belum optimal. Karenanya, melalui materi ini, saya memahami apa yang harus saya lakukan agar terciptanya perilaku disiplin di kelas dan di luar kelas. Pembelajaran yang saya dapatkan pada modul 1.4, saya lebih memahami perbedaan peraturan, keyakinan, dan nilai-nilai kebajikan. Memahami dan menerapkan posisi manajer, langkah penerapan segitiga restitusi, dan 5 dasar kebutuhan manusia. Dengan pemahaman tersebut, saya yakin akan mampu memberikan pembelajaran yang aman, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa sehingga akan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Penerapan. Terkait dengan pengimplementasian atau penerapan segitiga restitusi, saya merasa sudah melakukannya dengan baik, hanya saja perlu lebih ditingkatkan lagi kemampuan saya untuk menggali informasi dari murid yang masih belum baik rasa percaya dirinya dalam mengungkapkan sesuatu. Kedepannya, saya akan mencari referensi terkait strategi dalam mengatasi anak yang rasa percaya dirinya masih perlu ditingkatkan. Rencana selanjutnya adalah membagi praktik baik restitusi kepada rekan guru lainnya. Kesimpulan. Menurut pemahaman saya, sebagai seorang pendidik, kita menjadi pemimpin pembelajaran. Untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran, kita harus memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berperilaku menuntun sesuai pemikiran KHD. Yang kedua, memiliki nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, harus mempunyai visi yang menggerakkan. Dan yang keempat, menerapkan budaya positif. Sebagai agen perubahan, kita perlu mengembangkan sebuah komunitas praktisi. Karena dengan komunitas diharapkan segala pemahaman baru, pembelajaran paradigma baru bisa disebarluaskan. Sehingga tujuan pendidikan nasional, yaitu profil pelajar Pancasila, dapat tercapai. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang rancangan tindakan pengimpasan saya terkait budaya positif di satuan PAUD saya. Latar belakang. Warga di satuan kami, terutama guru, belum seluruhnya memahami konsep inti budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Harapannya, jika warga sekolah memahami konsep inti budaya positif, maka akan tercipta dan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan kegiatan pengimbasan yang pertama, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang konsep budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik dalam penerapan budaya positif. Tolak ukur keberhasilan kegiatan yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah. Yang ketiga, warga sekolah konsisten menerapkan keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, terwujudnya penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan anak. Lini masa. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua, merencanakan kegiatan diseminasi konsep inti budaya positif. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan. 4. Mendokumentasikan kegiatan. Yang kelima, merefleksikan kegiatan. Dan yang keenam, memajang dokumen keyakinan kelas atau sekolah. Dukungan. Kegiatan dapat terlaksana karena mendapat dukungan dari yang pertama, kepala sekolah, 2. rekan guru, 3. siswa, 4.
alat dan media seperti LCD, materi, kertas plano, kinut, kertas warna, gunting, lem, dan sebagainya. Demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif dan rancangan kegiatan diseminasi budaya positif di satuan. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.